Selamat sore saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di jam doa kita. Walaupun secara online, tapi kita ucap syukur bahwa kita masih bisa beribadah. Di tengah pandemik corona ini tentu kita tidak bisa berjumpa secara langsung demi kesehatan bersama. Tapi kita tetap bisa mengucap syukur karena Tuhan telah mengatur semuanya sedemikian rupa sehingga kita masih bisa beribadah secara online. Bisa kita bayangkan jika ini terjadi beberapa tahun sebelumnya. Tentu kita hanya bisa diam di rumah tanpa bisa menikmati fasilitas untuk beribadah secara online. Karena itu mari kita tetap berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas perbuatannya yang baik. Sebelum kita memulai jam doa kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga kami boleh berjumpa, boleh kembali bersekutu Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan ini bagi kami. Kami ucap syukur. Dan Tuhan, kiranya ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami belajar dari Mazmur, kiranya Tuhan yang terus tanam firman-Mu di hati kami, agar kami boleh bertumbuh dalam iman, percaya akan kepada Allah kami. Dan pakai juga hamba-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh seturut dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita telah belajar dari Mazmur 93 yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang kekal. Dia adalah Raja yang luar biasa. Kita mengucap syukur bahwa Allah sendiri, Allah yang begitu baik menjadi Raja. Kita tahu Raja adalah sosok penentu dalam sebuah kerajaan. Semua keputusannya berupa keputusan yang absolut. Dia yang menentukan baik buruknya. Dan kita mengucap syukur bahwa kita punya Raja yang luar biasa, yaitu Allah sendiri. Nah, di Mazmur 94, pemazmur mulai menyatakan tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang menjadi isi hatinya. Mari kita lihat dari Mazmur 94 ayat 1-7. Mari kita baca bersama-sama. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, ya hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Di sini terjadi begitu kekejian, di sini ada keluh kesah, dan pemazmur mengadu kepada Allah. Inilah yang poin pertama yang akan kita pelajari, bahwa jadikanlah Allah tempat pengaduanmu. Mungkin kita sering melihat kondisi yang tidak adil, kondisi di mana kita melihat banyak ketidakberaturan, kondisi yang mengecewakan. Tapi dalam satu sisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah kita mengadu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat pengaduan. Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang melihat. Kita mau mengadu sama Tuhan, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya masih ingat waktu kecil, saya punya sebuah mainan ketika saya masih TK. Dan mainan itu dirembut oleh teman saya. Teman saya ini memang terkenal suka membuli walaupun dia masih TK. Karena saya tidak mau berantem, akhirnya saya mengadu kepada papa. Terus papa bilang ke koko saya, bilang, ambilin mainannya. Lalu saya pergi sama koko saya mengambil mainan itu, dan masalah selesai. Dan seperti itulah kita kepada Tuhan. Di saat ada satu permasalahan yang tidak bisa kita hadapi, kita melihat sesuatu permasalahan yang tidak bisa kita atasi, jadikanlah Tuhan pengaduan. Kita mengadu sama Tuhan. Kita menyatakan apa yang kita lihat. Tapi jangan sampai kecewa. Karena saya kenal beberapa orang, saya kenal banyak orang yang dia mengadu sama Tuhan, tapi dia hanya mementingkan rasa keadilannya, hanya mementingkan apa yang dia rasakan, sehingga dia tidak bisa melihat jawaban Tuhan. Dia ingin segera ketidakadilan itu dimusnahkan. Bahkan ada orang yang memutuskan untuk tidak percaya pada Tuhan karena hal ini. Kalau kita lihat di luar negeri, banyak sekali orang yang menyatakan bahwa jika Tuhan ada, kenapa ketidakadilan masih ada? Mereka melihat ketidakadilan dan melihat seolah Allah diam.
Tapi itu tidak benar. Kita tak yakin dan percaya bahwa Allah memperhatikan dan Allah merencanakan sesuatu dari sesuatu yang buruk. Allah bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Itulah yang dimaksud Allah merencanakan segala sesuatu. Karena Tuhan bisa merubah kekejian itu menjadi sesuatu yang baik dengan rencana Tuhan. Tentu bukan terhadap orangnya, tetapi terhadap situasinya. Kita mau ketika hati kita susah, ketika ada sesuatu persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, datang sama Tuhan. Jadikan Tuhan tempat pengaduan kita. Karena Dia mau mendengarkan isi hati kita. Ketika hati kita menderita karena ketidakadilan, ketika hati kita menderita karena ketidakbenaran, datang kepada Tuhan. Adukan. Sebagai kaum minoritas, terkadang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang hukum tidak adil buat kita. Jangan takut. Datang. Karena Dia Raja. Dan Dia mendengarkan pengaduan kita. Dia akan melakukan sesuatu. Ketika Tuhan diam, jangan kecewa. Karena Tuhan punya rencana. Tapi terus kita datang kepada Tuhan. Adukan hal-hal yang membuat hati kita susah. Datang. Cerita. Tuhan mau terlibat dalam kehidupan seharian kita. Tuhan mau kita ada menjadi bagian. Dia menjadi bagian dalam hidup kita. Karena itu datang. Dan yang poin yang kedua, yang menjadi pengharapan bagi kita, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Mari kita lihat dari Mazmur 94 ayat 8 dan 15. Mari kita baca bersama-sama. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kau memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau ajar ya Tuhan, yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Ini menjadi pengharapan bagi kita. Ketika dalam pengaduan kita, ketika kita mengadu sama Tuhan, walaupun dalam kondisi Allah terasa seperti sedang diam, tapi Dia mendengar. Dia mendengar setiap ratapan saudara-saudara. Dia melihat penderitaan kita. Dia memperhatikan setiap air mata yang tercurah. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Kita mengucap syukur, Raja kita itu Maha Tahu. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan rancangan yang ada di dalam hati kita. Dia akan tahu apakah itu tulus atau tidak. Ketika kita berdoa, mungkin kita memakai kata-kata yang luar biasa indah. Tapi Dia tahu mana yang tulus, mana yang tidak. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dan inilah menjadi penghiburan sekaligus peringatan terhadap kita. Mari kita jujur di hadapan Allah. Mari kita datang dengan hati yang tulus. Ketika kita mengadu dengan Allah, apakah benar itu menjadi kesedihan hati kita? Apakah itu benar menjadi beban hati kita? Tuhan tahu, Tuhan melihat. Dan ini yang akan menjadi pengharapan bagi kita bahwa Dia akan melakukan sesuatu. Kita tahu ketika kita berdoa kadang Tuhan terasa jauh. Terkadang Tuhan seolah-olah diam, tidak menjawab. Mungkin Tuhan membiarkan kita masuk ke dalam satu kondisi yang begitu luar biasa tidak mengenakan. Tapi kita tahu dan yakin kenapa Allah membiarkan kita. Karena Dia tahu mungkin itu yang terbaik buat kita. Kita lihat ada pengharapan dari ayat 12-15. Dikatakan, berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, yang kau ajari dari Tauratmu. Kita belajar dari Taurat Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Yusuf dibuang, Daud diburu, Elia menjadi buronan.
Tapi semuanya Tuhan lakukan demi kebaikan. Bahkan Ayub mendapatkan sesuatu yang tidak pantas dia terima. Tapi karena ada kitab Ayub, kita bisa punya pengharapan. Di saat orang benar dalam kondisi yang tidak baik, itu bukan karena dosanya. Kitab Ayub mengajarkan bahwa Tuhan terkadang mendidik orang melalui kesesakan. Tapi belum tentu orang yang mengalami kesesakan itu adalah orang-orang jahat. Terkadang orang benar pun harus mengalami, tapi Allah Maha tahu dan Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia mengerti setiap langkah yang dia lakukan. Itulah menjadi pengharapan bagi kita. Bahwa Tuhan kita mengetahui jika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang dia harus perbuat. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Kita harus melihat dari Taurat Tuhan. Sehingga itu menenangkan hati kita. Dikatakan bahwa untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Kita belajar bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dari firman Tuhan. Dan itu menenangkan hati kita. Ketika sesuatu yang buruk terjadi terhadap kita, kita bisa berkata, Tuhan tetap baik. It is well with my soul. Itulah yang terjadi. Itulah yang kita belajar dari firman Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membuang umatnya. Dan Tuhan tidak akan melepaskan umatnya. Dia akan menolong kita melewati segala sesuatu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada orang yang sedang khawatir. Tuhan, perekonomian saya bagaimana? Tuhan, pekerjaan saya gimana? Tuhan, usaha saya bagaimana? Semua orang khawatir. Karena virus corona menyebabkan semua orang harus diam di rumah. Ada usaha yang bisa jalan, ada usaha yang mungkin tersendat, ada usaha yang terus merosot. Kita mungkin di tengah kekhawatiran. Mungkin kita bertanya sama Tuhan, bagaimana? Saya harus ngapain? Tapi ingat, Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang dia sedang kerjakan. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan untuk melepaskan kita dari hari malapetaka. Karena itu mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan membawa setiap peraduan kita. Dia ingin mendengar. Dia ingin merasakan. Dia ingin menghibur kita. Mari datang kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga yang kita belajar dari pasal 94 ini adalah bahwa Allah adalah Allah yang adil. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, ketika kekejaman terjadi, ketika sesuatu yang tidak adil terjadi dan kita meratap kepada Tuhan, percayalah Allah adalah Allah yang adil. Mari kita baca ayat 16 sampai 23. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku nyaris diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka dan kejahatan mereka. Ia akan binasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membalas. Karena itu janganlah kita dipusingkan, janganlah kita menjadi kecewa ketika Tuhan diam, ketika kita melihat ketidakadilan dan terus terjadi. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan membalas. Ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita agar kita tidak membalas dendam. Dikatakan dalam ayat yang 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Dikatakan bahwa penghiburan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang akan membawa keadilan dalam perkara kita. Ketika kita tidak diperlakukan adil, Tuhan akan membawa keadilan itu. Tuhan akan menyingkapkan keadilan itu. Itu menjadi pengharapan bagi kita. Karena itu, saudara, Bapak, Ibu, janganlah menendam.
Janganlah kita dendam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Lepaskan. Jangan biarkan kita menjadi rugi. Orang yang mendendam adalah orang yang paling rugi. Kita mungkin masih benci, hidup kita dikendalikan oleh kebencian, kita ingin balas dendam segala macam. Kita susah tidur karena perasaan yang tersakiti, kita menderita. Tapi orang yang menyakiti kita, mereka makan enak. Mereka bahkan tidak ingat apa yang mereka lakukan pada kita. Sehingga mendendam itu sungguh sangat merugikan bagi kita. Sudah kita disakiti, kita masih terus diganggu, gak bisa tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Sungguh melelahkan. Lebih baik kita lepaskan dan kita yakin bahwa Tuhan akan membawa keadilan. Kita tidak berdoa untuk sesuatu yang jahat, untuk terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Ampuni. Tapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan membawa keadilan. Itu yang menjadi penghiburan, itu yang menjadi kekuatan. Ketika kita tidak diperlakukan benar, Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Dan dia Allah yang adil. Dia tidak membiarkan ketidakadilan merajalela. Dan ini pun menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita hidup menyakiti orang lain, ketika kita hidup melakukan ketidakadilan, ketika usaha kita merugikan orang lain, ketika apa yang kita lakukan menyakiti orang lain, Tuhan adalah Allah yang adil. Karena itu mari Bapak Ibu pertahankan hidup kita sebisa mungkin, sekuat kita, semampu kita untuk tetap hidup dalam firman Tuhan. Melakukan apa yang firman Tuhan inginkan. Hidup dalam standar Allah. Karena Allah adalah Allah yang adil. Satu sisi betul, dia adalah Allah yang maha kasih. Dia yang mengampuni setiap pelanggaran. Dari satu sisi, dia adalah Allah yang adil. Adil itu artinya apa? Adil adalah artinya menghukum setiap pelanggaran. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk tetap hidup kudus di mata Allah. Agar kasih karunia Allah kita bisa rasakan. Agar keadilan Allah pun terasa dalam kehidupan kita. Karena Allah itu adil, tentu dia tidak akan membiarkan kita hidup merana. Dan karena Allah itu adil, Tuhan tidak akan membiarkan kita membuat hidup orang lain merana. Bapak, saudara, ibu, maka dari itu firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Satu untuk orang lain, satu untuk kita. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk tetap mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Karena dia Raja yang mau mendengar aduan kita. Dia Raja yang tahu kondisi sebenarnya. Dia Raja yang adil. Kita punya pengharapan di tengah krisis pandemi corona. Kita tahu bahwa Allah punya rencana. Kita bisa datang membawa keluh kesah kita. Kita bisa datang apa yang terjadi kepada dia. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Mungkin dalam situasi seperti ini banyak orang mengambil keuntungan. Banyak orang mengambil kesempatan untuk merugikan kita. Jangan takut. Tuhan kita adil. Dan itu pun menjadi peringatan bagi kita. Jangan mengambil kesempatan. Jangan merugikan orang dalam situasi seperti ini. Karena Tuhan Allah yang adil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Kami punya Raja Allah yang benar. Allah yang tahu. Allah yang adil. Sehingga kami boleh punya pengharapan. Kami boleh datang mengadu kan setiap hak keluh kesah kami. Dan kami yakin Kau mau mendengar. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, di tengah kondisi seperti ini kami ingin menyerahkan kondisi kami terhadap Engkau. Biarlah Tuhan yang menaungi kami semua. Tuhan yang menyertai kami semua. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tolong bagi orang yang terdampak langsung oleh virus corona dalam perekonomian. Kiranya Tuhan yang tolong. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang bantu. Tuhan yang pakai kami juga Tuhan untuk menolong sesama kami. Kiranya Tuhan yang terus bagi orang yang terkena, terinfeksi. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan sokong kesehatannya. Biarlah mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh kembali beraktivitas. Dan kami pun terus berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan yang menjamah. Tuhan yang mengurapi. Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.